Dr. Sukma Nur Hasana dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang indera penglihatan dan persepsi visual. Seperti yang kita ketahui, dalam menerima informasi penglihatan yang kita butuhkan adalah cahaya. Dalam cahaya ini ada 3 dimensi. Yang pertama ada panjang gelombang, hue atau warna. Yang kedua ada tinggi gelombang, brightness atau kecerahan. Yang ketiga ada gabungan panjang gelombang, yaitu saturasi. Warna ada yang disebut substraksi warna dan penambahan warna. Substraksi warna ini jika kita mencampurkan 3 warna utama pigmen, maka panjang gelombang akan berkurang dan menghasilkan warna hitam. Yang kedua, penambahan warna, di mana ketika kita mencampurkan 3 warna utama cahaya, maka panjang gelombang akan bertambah dan menghasilkan warna putih. Alat tubuh yang kita gunakan dalam indera penglihatan adalah mata. Struktur mata ini ada pupil, iris, lensa, dan retina. Nah, sel reseptornya ini adalah cones dan rods. Cones ini adalah sel kerucut di mana dia bekerja dengan baik ketika intensitas cahaya tinggi, dan rods atau sel batang dia akan bekerja dengan baik ketika intensitas cahaya rendah. Teori penglihatan warna yang pertama ada trikromatik teori, di mana terdapat tiga reseptor warna yang berbeda di retina, yaitu merah, biru, dan hijau. Yang kedua ada opponent process teori, di mana kita dapat memproses 4 warna yang berbeda yang dikombinasikan dan berpasangan, seperti merah hijau, kuning biru, dan hitam putih. Dalam buta warna ada yang disebut sebagai dichromats dan monochromats. Dichromats ini dia tidak bisa melihat warna merah, biru, hijau, dan kuning. Dan monochromats ini adalah 100% tidak bisa melihat warna selain warna gelap dan warna terang. Dalam persepsi visual, agar kita dapat merespon dengan tepat, kita harus mengetahui apa yang dilihat dan di mana letaknya. Pathway terletak di lobus temporal. Dia memproses informasi mengenai apa benda tersebut, termasuk warna, bentuk, dan tekstur. Misalnya mengenali wajah. Kedua ada aware pathway, terletak di lobus parietal, berkaitan dengan proses informasi pergerakan dan kedalaman benda. Misalnya seperti menyeberang jalan. Proses paralel adalah distribusi informasi simultan melalui jalur saraf yang berbeda. Dalam persepsi visual ada persepsi bentuk, persepsi kedalaman, persepsi gerak, dan konstansi. Dalam persepsi bentuk ada hukum Gestalt, yaitu ada closure, figure and ground, proximity, similarity, good figure, dan continuation. Ini adalah contoh dari closure. Kita cenderung melihat objek secara utuh walaupun ada bagian-bagian yang hilang. Ini merupakan contoh dari figure ground relationship, prinsip di mana kita mengorganisasikan objek dengan melihat stimulus yang menonjol, yaitu figur, dan yang menjadi latar belakangnya, yaitu background. Ini adalah proximity. Ketika kita melihat objek dekat satu sama lain, kita cenderung untuk menggabungkannya. Selanjutnya adalah similarity. Ketika objek memiliki kesamaan, kita cenderung untuk menyatukannya dalam satu kelompok. Yang terakhir adalah continuity, kecenderungan untuk menghayati garis yang dimulai dengan suatu cara akan berlanjut dalam arah yang sama. Persepsi kedalaman yaitu kemampuan untuk mempersepsi objek secara 3 dimensi. Binocular cues, syarat kedalamannya tergantung kepada kombinasi image di mata kanan dan kiri, serta bagaimana kedua mata tersebut bekerja sama. Dalam monocular cues atau pictorial cues ada yang disebut familiar size, height in the field of view, linear perspective, overlap superposition, shading, dan texture gradient. Familiar size merupakan isyarat kedalaman dan jarak didasarkan pada pengalaman kita mengenai ukuran standar dari objek.
Misalnya, kita memiliki pengetahuan mengenai ukuran jeruk, sehingga kita bisa memperkirakan seberapa jauh jarak jeruk berdasarkan ukuran citranya di retina. Selanjutnya ada hide and field. Pada objek yang serupa, objek yang lebih tinggi di dalam suatu citra dihayati sebagai objek yang lebih jauh. Overlap atau superposition, jika suatu objek diletakkan sedemikian rupa sehingga menghalangi pandangan objek lain, orang menghayati objek yang menutup sebagai objek yang lebih dekat. Gradient of texture, struktur gambar semakin halus bila jarak semakin jauh. Yang terakhir ada linear perspektif. Jika garis paralel tampak bergabung, mereka dihayati seakan-akan menghilang di kejauhan. Persepsi gerak ada yang disebut sebagai real movement dan apparent movement. Real movement merupakan pengamatan gerakan objek yang disebabkan oleh objek tersebut, memang pada kenyataannya bergerak. Apparent movement yaitu objek yang diam kita persepsikan bergerak. Bentuknya ada stroboscopic motion dan movement after effect. Stroboscopic motion merupakan ilusi pergerakan yang diciptakan ketika diberikan stimulus terus-menerus kepada bagian-bagian yang berbeda di retina. Yang kedua adalah movement after effect, yaitu terjadi ketika melihat suatu pergerakan terus-menerus, kemudian saat melihat ke arah lain muncul gerakan dengan arah yang berbeda. Bahwa suatu objek konstan dan tidak berubah meskipun input sensoris mengenai benda tersebut berubah. Lalu ada juga ilusi. Ilusi visual muncul ketika ada perbedaan antara kenyataan dan representasi visualnya, lalu salah mengartikan isyarat untuk mempertahankan konstansi.